15 ke tes langsung 90. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Ini adalah Mini Cooper SE dan kami sekarang berada di Pusdiklat Polri sekalian untuk ngetes mobil ini apakah masih ada go-kart feel-nya, karena ini adalah mobil listrik. Yes, Mini 3 door yang listrik. Mini 5 door apakah ada? Tidak ada. Adanya Mini Aceman yang sudah kami tes di Denmark. Kami belum tes yang versi lokalnya sih. Itu elektrik juga, dan masih ada Mini Countryman. Mini Countryman itu laku di negara manapun. Nah, ini sebenarnya berbeda jauh dengan yang bensin, karena masih ada Mini 3 doors yang bensin juga. Kenapa kami bilang berbeda jauh? Karena secara platform sangat berbeda. Untuk Mini yang engine internal combustion itu masih berbasiskan dari platform Mini yang lama. Kalau ini sudah memakai basis baru yang didesain khusus mobil listrik. Sama seperti Mini Aceman tidak ada versi internal combustion, yang adanya hanya yang listrik. Nah, harga mobil ini adalah 1.117.000.000 rupiah. Yes, 1 miliar lebih. Dapat apa aja? Nonton video ini sampai habis, karena kami akan ceritakan keseluruhan dan kami akan tes di track seperti itu, dan kami akan cek 0-100-nya. Nah, Mini 3 door itu juga ada yang versi lamanya ya, yang sebelum yang ini. Harganya mirip-mirip juga segini. Dan sekarang Mini 3 door itu kemarin kami cek terakhir di IMS dijual di harga 800-an. Masih ada stoknya ternyata. Nah, yang generasi sebelumnya itu platformnya masih pakai platform Mini yang internal combustion, jadi nggak bisa bawa baterai besar-besar sehingga hanya bisa 200 km. Nah, kalau ini karena baterainya itu 54 ton kWh, sekarang range-nya bisa 402 km. Luar biasa. Jauh juga. Kalau dihitung-hitung 402 km dibagi dengan 54 kWh itu 7,4 ton, 7,5 km per kWh. Cukup irit. Ya, tapi nanti kita tes, tetap kita tes. Ini ngecharge-nya sebelah sini. Tentu bisa DC charging juga. Nah, DC chargingnya ini 95 kW saja, dan isi chargingnya kalau nggak salah cuma 11 kW juga, nggak bisa lebih. Mini, apakah masih mini? Kita ukur dulu panjangnya. 1, 2, 3, 4, 5. 3.858. Jauh di bawah 4 meter. Wheelbase-nya 2.526. Kecil. Ya, masih kecil seperti biasa seekor Mini. Tapi ya, kalau secara bentuk kami lebih suka Mini yang ini dibanding dengan yang internal combustion. Ini jauh lebih clean gitu loh. Kalau yang internal combustion tuh dia dipakein fender hitam-hitam di sini, depan belakang, ya kan. Oke, velgnya. Velgnya ini 18 inch, bannya 225/40. Bentuk velgnya keren ya. Ada anehnya juga sebenarnya, karena dia cuma ngewarnain bagian ini aja. Jadi bentuknya kayak amburadul, padahal bentuk velgnya tuh bagus. Yang kami heran, ini ban apa? Ya, isinya seperti mesin semua. Nggak ada sama sekali ruangan untuk bagasi di depan sini. Full, karena ini adalah front wheel drive ya. Motor listriknya ini bertenaga 218 horsepower dengan torsi maksimal 330 Nm yang kemudian dialirkan ke roda depan. Nah, platformnya Mini ini dan Mini Aceman yang sama platform itu tidak didesain untuk all wheel drive, tidak didesain untuk dual motor katanya ya. Jadi ya ini hanya bisa single motor di depan itu. Dan 218 horsepower tuh kok zaman sekarang tuh kayak biasa aja dengernya. Tapi oke, nonton video ini sampai habis. Bagus ya lampunya. Tuh clean-nya tuh enak lihatnya. Clean, nggak ada grillnya tuh sedikit ya di bawah doang. Clean, cuma begini doang, warna koper. Nah, Mini sekarang logo Mininya selalu warna begini ya, sudah tidak chrome lagi katanya sih begitu. Clean, nggak tahu kenapa lampunya kayak kena jamuran. Tapi
enak gitu ngelihatnya. Kami mungkin ya dari semua Mini itu kami paling suka yang ini. Enggak, kami tetap paling suka adalah Mini Clubman. Nah, cuma ini enak, clean. Namun banyak juga yang nggak suka ngelihat Mini yang ini. Dibilang mirip Suzuki Swift. Ya sedikit lah ada mirip-miripnya. Cuma kan gini, dari awal yang ada Swift yang model begitu tuh ya, model kayak ke mini-minian, itu memang ngikutin Mini. Bukan ini mirip Swift, Swift mirip ini. Ya kan? Dia bisa model Union Jack, lampunya kan kita bisa atur. Ada 3 pengaturan klasik untuk lampu luar ya, klasik, flavored, sama satu lagi John Cooper work. Cooper S, ini nyebutnya ya. E-nya karena elektrik, S-nya ini karena ini setingkat dengan Mini Cooper S. Apakah ada yang nggak S? Ada sebenarnya, tenaganya sedikit di bawahnya yang ini, sama-sama front wheel juga. Dan apakah ada yang John Cooper Works? Ada. Yang versi lebih kencang lagi, tenaganya segini. Dan yang nggak pakai S, segini. Ini bagasinya sangat kecil. Ya, kecilnya tuh pakai sangat. Koper kabin mungkin muat 1, bukan 2. Nggak muat, 1 juga nggak muat. Kabin muat dong. Enggak ya? Tetap harus dilipat. Boro-boro mau stick golf, kecuali ya kan begini, nggak berdiri itu. Tapi ini tuh ada cek-cekannya. Ini tuh bisa dinaik turunin nih, ada beda lantainya nih. Tuh. Buat apa? Kenapa bisa naik turunin? Buat apa ya? Naik turunnya cuma sedikit gitu doang. Oke, di bawahnya tuh ada subwoofer, ada kabel charger. Oh, ini rendah nih, posisi rendah segini nih. Ya, lebih rendah ya, lebih bagus lah. Lebih muat. Tapi sedikit sekali. Kalau dilipat kayak gimana? Apakah rata lantai? Tiga pengaman ada di sini. Tutupnya bisa ditarik gini buat ibu-ibu, cocok. Dan oh iya, ini nih bisa disimpan di balik itu juga. Kalau nggak mau pakai, nggak ngaruh sih mau pakai apa enggak. Bagian tidak enak pada ngetes mobil 2 pintu adalah nyobain duduk belakang. Tarik, dia akan maju sendiri bawahnya. Nah, oke, balik posisi nyetir kami. Ini kami 174. Masih ada space dikit. Tapi kaki udah nggak bisa masuk lagi. Tapi ini masih ada space dikit. Hah? Muat. Kirain nggak muat. Ini biar terang. Buka. Muat loh. Ya, ini ada ambresan sebelah kanan dan kiri. Tengah nggak ada ambresnya tentunya, tapi ini plastik-plastik keras ya. Terus ada speaker nih di dalamnya. Grillnya unik sekali, grill speakernya. Nah, ini ada jepitan di sini. Ini sebenarnya untuk ngejepit seat belt. Jadi untuk ngelipet jok belakang ini gampang. Dan Mini itu penuh dengan kefunkian. Jadi makanya kayak grill speaker gitu funky. Terus ini ada tempat naruh handphone. Gini, funky. Semuanya funky desain nih. Tuh, nggak ada kantong apa-apa. Nah, di belakangnya ada semacam cup holder. Kenapa kamu bilang semacam? Ini cuma tutupnya doang. Karena ini cup holdernya gede banget. Tuh, ini nariknya tuh susah. Ini keluar dari belakang selalu nggak keren. Oke, depannya Mini zaman sekarang dengan sebuah layar lingkaran di tengahnya, sangat ikonik sekali. Seperti dari zaman dulu Mini itu ada speedometer besar di tengahnya. Nah, dipertahankan jadi layar, dan ini merupakan layar yang indah. Kenapa kami bilang indah? Karena ini OLED yang hampir tidak ada pantulannya. Masih pantulannya sedikit sekali pantulannya. Jadi ngelihatnya tuh enak dan nyaman. Nggak takut bocor juga kalau kamera mantul ke muka mobil gitu, nggak takut. Tapi nanti dulu ini kita bahas keseluruhan dashboardnya, kefunkian dashboard Mini ini. Ya, dashboardnya sebenarnya termasuk ya simple deh, cuma ada material nih, ada material fabrik. Walaupun ini atasnya plastik keras, cuma ini ditutup dengan grill yang
didesain seksi juga, ada head up display, nanti kita bahas lagi yang head up display. Terus di door trimnya juga didesain gitu mirip, yang bagus gitu. Nah, di twitternya warna copper Harman Kardon, di pintunya door trimnya sama materialnya sama yang di dashboard ini juga. Namun kami tidak suka materi ini enak dilihat, cuma nggak enak ditempel. Jadi kalau kita taruh tangan di sini, ini termasuk material yang kasar gitu ya, dan pasti meninggalkan daki di situ. Ini suatu saat, bukan suatu saat nih, mungkin dalam beberapa bulan pengguna Mini ini akan ada item-item di sininya. Lihat kalau nggak apa-apa deh, sekali-sekali kena gini. Tapi kalau kami milik ini, kami memiliki ini, mungkin ini kami copot, kami ganti kulit yang sama dengan joknya. Ya. Nah, terus ada aksen-aksen pelucu juga. Nih, ada belt. Ya, belt yang mirip sama yang ada di setir. Jadi setirnya sebenarnya 2 spoke, tapi tambah 1 spoke lagi belt gini. Apa fungsi belt ini? Nggak ada. Cuma buat pemanis saja. Kami tuh pengennya sebenarnya kalau pemanis-pemanis gini kayak ada fungsinya dikit gitu. Misalnya ini bisa ditarik buat apa gitu, buka laci gitu misalnya. Ini dipencet dari klakson gitu. Misalnya kan enak kalau begitu. Heran. Nggak sekalian gitu tanggung. Terus lubang AC-nya nih yang di penumpang dia langsung dapat 2. Ya, dan ada puter-puteran koper ini untuk buka tutup. Oke. Nah, di tengah sini juga ada AC. Jadi di antara layar dan pencet-pencetan puter-puteran itu ada lubang AC, ada 2 nih atas bawah lubang AC-nya. Gimana cara ngatur arahnya? Dari sini ngatur arahnya. Gimana cara ngatur buka tutupnya? Dari sini ngatur buka tutupnya. Di sebelah kanan juga ada lubang AC. Jadi ya ini sharing, yang ini buat driver. Nggak adil gitu loh. Yang penumpang dapat 2, heran. Nah, oke, sekarang saatnya layar. Oke, layar yang keren ini. Ini user interface-nya persis sama di Aceman, di Countryman, pokoknya yang baru-baru tuh interface-nya seperti ini. Lumayan gampang digunakan, tapi perlu pembelajaran dan penghafalan seperti biasa layar-layar. Tapi yang kami benci adalah pengaturan AC juga melalui layar ini. Ya, tuh ini AC. Set auto. Nah, suhunya dari sini dual zone kanan kiri ya. Ini mobil terkonek dengan internet, jadi dia bisa tahu current location, light rain. Jadi emang ada gerimis sedikit. Dan dia connect sama mini connected store. Terus banyak yang bisa kita sambung dengan handphone. Kami nggak tahu yang ini tuh bisa buka mobil dan nyalain mobil pakai handphone seperti di BMW apa enggak. Harusnya sih sudah bisa, sistemnya sudah ada harusnya. Nah, ini ada experiences. Jadi kita bisa atur core itu seperti normal mode, go-kart tuh seperti go-kart mode. Enggak. Nah, itu ada bunyi. Ya, instrumennya jadi kayak begini, keren kan? Ada green mode, eco mode, personal mode, vivid mode, dan timeless mode yang paling keren. Tuh. Jadi kayak mini tua. Ini off. Mobilnya off. Mobilnya dari tadi tuh nggak nyala. Ya. Tapi kita udah bisa ngatur layar-layar ini karena kita udah bawa kunci masuk ke mobil. Dan mobil ini bisa di set banyak ya untuk kuncinya. Jadi kita bisa meninggalkan mobil terus mobil kunci sendiri, kita mendekat mobil ngebuka sendiri. Banyak yang bisa kita setting di sini. Cuma yang pasti begitu masuk mobil, mobilnya tuh nggak hidup sendiri, nggak kayak mobil Cina gitu yang nginjek rem. Bicara soal mobil Cina, ini bukan mobil Cina ya. Ini kalau nginjek rem terus mobilnya hidup sendiri, nggak. Tetap kita harus puter ini power mode kayak di starter tuh tengah, kayak ngunci starter. Baru hidup dia. Kembali ke sini lagi, bisa Apple CarPlay, Android Auto. Apple CarPlay-nya bisa wireless, Android Auto-nya nggak tahu, kami nggak pakai. Wireless connect-nya juga cukup gampang. Tapi kalau pakai peta aslinya mininya ini, warnanya tuh ngikutin warna ini. Vivid, coba yang vivid warnanya ini nggak? Warna petanya. Map. Tuh, kan? Ngikutin warna profilnya. Tapi tetap ya, Android Auto, Apple CarPlay lah.
bisa Google Maps. Nah, terus bicara soal kehematan, kami tuh berhasil, ini kan mana jernih, cari-cari lagi, semuanya masih dicari. Oh, di luar sini juga ada nih kalau nggak salah. Jernih data, nggak ada jernih data, ini dia. Nih, ketemunya 7,6 km per kWh, ya kan, gara-gara kebanyakan diem. Tadi pas lagi jalan di tol santai-santai sampai 9 km per kWh, irit banget kan. Kalau 9 itu, kalau bisa kita bisa maintain 9 dari baterai full, itu bisa 450 km by the way. Asik nih mobil, irit. Ya kami, tapi ya tetap kalau full semuanya di layar tuh kami, untung pindah gigi nggak di layar. Ini kayak brake hold aja ngiripnya di layar. Mana brake holdnya coba? Ini dia, automatic hold. Nah tuh, dari layar dong. Makanya kalau kami nyetir BMW dan Mini elektrik itu selalu ini ya, shifternya unik sekali juga nih, cuma cetek-cetekan gitu doang. Pasti kami pilihnya di B. Kenapa di B? Karena itu one pedal driving, nggak usah mikirin brake hold lagi segala macam. Kalau dilepas gas ya dia akan mengurangi kecepatan sampai berhenti. Ya, dan one pedal driving pada BMW itu menurut kami merupakan one pedal driving terbaik. Terus kalau udah selesai parking P-nya di mana? Ini langsung sekalian sepaket sama parking brake karena tidak ada tombol atau switch parking brake lainnya. Jadi kita mau handbrake turn gitu ya naik mobil ini tidak bisa. Ini ada yang putaran starter, terus ini yang buat experience tadi. Masih ada putar-putaran volume audio. Ini shortcut untuk settings. Yang tadi, oh iya berarti shortcutnya 2 kali pencet aja cukup. Nah ini kamera. Hanya aja kamera mundur. Hazardnya ada satu tombol rame-rame. Sebenarnya kalau dipencet kayak pencet rame-rame, cuma dia akan ngedetect jari kita jatuhnya di mana. Ini defogger depan, defogger belakang. Ada ambient light pada mobil ini. Nanti kalau malam-malam bisa dilihat. Jadi di dashboard ini ada ambient light yang keren. Sebenarnya cahayanya bukan dari dalam dashboard, dari dalam pabrik ini, tapi dari proyektor yang diproyeksikan di balik layar ini. Setirnya tadi 2 spoke, ada beltnya bawahnya. Ini merupakan setir yang gemuk ya, jadi dipegangnya suka gemes kita. Gemes gitu. Jadi megangnya cuma gini aja cukup gitu, nggak usah digenggam gini. Cuma gemes gitu, empuk-empuk. Ya, jempol kanan untuk urusan audio dan kawan-kawannya. Jempol kiri untuk urusan cruise control. Nah, ini menarik. Tidak ada adaptive cruise controlnya. Padahal fungsi ADAS-nya komplit. Anti nabrak dan lain-lain. Tuh. Front collision warning, lane departure warning, lane change warning, exit warning. Ada exit warning kalau ada mobil, kita buka pintu ada warningnya. Ada attentiveness assistant. Mana lagi sensor matanya, kita juga nggak tahu sensor matanya ada di mana. Speed warning, complete. Tapi nggak ada adaptive cruise control, heran. Combination switch sebelah kanan untuk wiper, ada autonya wiper, sebelah kiri untuk lampu. Ada autonya untuk lampu. Ya, ngaturnya tuh begini. Tadi kami lupa sampaikan mengenai dashboard. Sudah tidak ada instrumen clusternya. Karena instrumen cluster untuk mini-mini yang baru ini digantikan oleh head-up display ini. Ya. Jadi head-up display letaknya bukan di atas dashboard, tapi masih di dashboard. Namun kita ngelihatnya di atas lingkar setir dan di bawah windshield. Dan kenapa mesti pakai kaca gini? Karena kaca depannya itu terlalu melengkung untuk dipakein head-up display. Jadi mungkin takut agak aneh gitu. Melengkung gitu nanti kecepatannya. Isinya tuh cuma speedometer, indikator baterai dan injekan power. Udah itu aja. Ya, di pintu ini auto up and down jendelanya, ngatur spion. Alhamdulillah tidak dari layar. Tapi tinggal di tombol ini ngelipet juga langsung instan cepet gini. Terus nggak ada tombol apa-apa lagi, tinggal kepraktisan sekarang. Kantong pintu kecil, agak nggak bisa naruh botol sebenarnya, tapi kayaknya dipaksa ceplokin gitu bisa. Ini bisa buat naruh sesuatu lagi yang buat nutup pintu. Di tengah ini ada wireless charging yang lumayan kenceng loh wireless chargingnya, dan ada 2 buah colokan USB-C di ujung sana.
Ada 2 cup holder, satu agak gede, satu agak kecil kelihatannya. Nggak ada penjepitnya gitu loh cup holdernya, kayak pengen modern tapi fungsi jadi agak kurang. Terus ada cepean. Ini konsol, setidaknya ada yang tertutup lah, karena ini laci juga ya oke lah ukurannya dan tidak berkunci. Armrestnya ini sangat mengingatkan kami pada kursi kantor. Ini kayak armrestnya kursi kantor. Di kantor armrestnya kayak gini kursinya, ya kan? Tuh, nggak bisa diapa-apain, mati aja gitu. Kayak gini nih persis. Jadi kalau kangen kantor, pakai armrest ini. Posisi nyetir electric seat full, 8 way, ya, dan ada lumbar support yang bisa diatur posisinya juga atas bawah. Setirnya juga tilt teleskopiknya lumayan jauh. Jadi ini posisi nyetirnya enak, namun agak berbeda dengan Mini yang internal combustion. Mini yang internal combustion, posisi nyetirnya tuh agak lebih pendek. Karena ini mobil listrik ya, ada baterainya bawahnya, jadi agak sedikit lebih tebal. Jadi lebih tinggi. Ini Eki naik Mini kan tadi, posisi duduknya pasti lebih pendek daripada ini. Ini lebih tinggi posisinya. Ada panoramic roof-nya ya, tapi nggak bisa dibuka, jadi buat kampanye tuh nggak bisa terjadi ya. Spion tengah, auto day night, ini ada, ini biasa. Sekarang saatnya kita jalan-jalan dulu di sekitaran Jakarta. Kami ceritakan apa rasanya naik ini sehari-hari, kemudian kita akan tes di situ. Ngebut. Naik Mini Cooper SE, bahagia sekali rasanya. Ini mobil Mini yang dari awal didesain, sasis ini didesain untuk mobil listrik. Oke, pertama, kekedapan. Apakah ini kedap? Tidak. Yes. Mini memang tidak dikenal akan kekedapan yang luar biasa. Dan Mini yang ini sama seperti Mini 3 doors pendahulunya, itu tidak kedap-kedap amat. Suara motor segala masuk seperti mungkin mobil normal kalau di angka 400 juta, 500 juta. Tapi ini bukan mobil normal, ini Mini. Dia punya histori kuat, Alex Isigonis. Mini yang ini bikinnya di negara China. Di pabriknya punya BMW juga, tapi patungan sama GWM. Jadi ini platform yang listrik-listrik untuk Mini itu dibuat di China, termasuk Mini Aceman. Dan makanya harganya itu bisa sama dengan Mini elektrik yang sebelumnya, padahal yang sebelumnya tuh Mini yang internal combustion di convert jadi elektrik. Ini suara bisa kita ganti-ganti ya, bisa dihilangin suara wong itu. Yang timeless ini kan suara wongnya berubah jadi suara seperti seakan-akan mesin tapi dari robot. Dan diinjek gas dikit nyeprin. Literally nyeprin ya. Kayak nggak ada traction control sama sekali. Tapi kami nggak ketemu cara matiin traction control itu gimana. Tapi selain suara yang masuk, ada satu lagi yang masuk, itu bau ya. Mobil ini nih bikin kita banyak berpikir. Begitu bau kan kita langsung mikir, bau apa? Kenapa masuk? Kemudian kita buka ini. Standar di BMW atau Mini, sirkulasi AC itu pasti gitu nyalain mobil tuh masuk ke auto. Auto tuh berarti ketika dia mendetek ada polusi atau udara nggak bagus, dia akan menutup. Kalau misalnya udara bagus, dia akan ngebuka. Ini masuk, walaupun halus-halus masuknya, cuma berarti dia mendetek udara bagus. Salah mendetek lihat maksudnya. Coba kalau kita close aja, ini kan bisa di close langsung. Ternyata tetap masuk juga. Berarti ini yang salah katupnya, nggak rapat-rapat amat. Mobilnya udah bener ngedetect. Katupnya ini tidak didesain untuk Indonesia yang seperti Jakarta, yang polusinya separah ini. Nah makanya begitu kita mencium bau ini, kita langsung mikir ini bagus buat ngabuburit sih. Menjadi banyak berpikir di jalan gitu. Bau asap dari luar. Siapa yang bikin asap ini? Apakah kendaraan? Apakah kendaraan roda 4? Apa kendaraan roda 2?
Jadi mikir-mikir gitulah di jalan. Kemudian ada satu lagi, ini ciri khas Mini juga. Ya, ciri khas Mini yang membuat kita berpikir juga, yaitu suspensinya. Mini itu tidak dikenal sebagai mobil yang empuk. Mini itu dikenal go-kart feel. Go-kart feel itu sama dengan keras, ya kan? Nah, jadi Mini 3-door tidak pernah ada yang namanya empuk. Yes, nggak ada empuk. Adanya go-kart feel. Itu makanya bikin berpikir juga. Ini jalan Jakarta kok jelek sekali ya gitu. Tenaganya tuh oke sekali, 330 Nm langsung di roda terasa. Ya, jangan lihat 218 horsepower-nya. Ya. Torsinya, ini kan motor listrik kita ngomongin torsi. Lebih penting daripada horsepower-nya. Bannya nangis-nangis mempertahankan grip. Ya mobilnya berat loh, 1,7 ton mobilnya. Gila. Bisa di spin gitu lagi kecepatan 50 nih coba nih ya. Kita 60 apakah masih spin dia? Jalan beton. Itu masih ada spinnya. 60 langsung digaspol masih ada spinnya. Nah, serunya. Dan suspensi keras membuat ini mobil jadi go-kart feel. Itu nyetirnya tuh menyenangkan, seru deh. Ya kalau Anda mulai sudah ada jiwa bapak-bapaknya kuat, ya, itu susah menerima mungkin ya, keras. Kalau masih jiwa om-om, aman, ini enak. Tapi ya, untuk kami sebenarnya suspensi keras ini masih sangat oke. Ini masih kami bilang nyaman. Tidak seperti naik CJ7, nah itu suspensi nggak enak tuh. Ya, ini masih nyaman, masih enak. Untuk harian kami suspensi begini masih oke. Ya, GR Yaris saja kami oke, suspensinya seperti itu. Gini mah oke banget. Karena kita dapat kestabilan, dapat menyenangkan. Sih ada body roll dikit aja, dikit banget. Tapi seneng dibawa lari-lari kanan kiri gitu loh mobilnya. Dan karena Mini dari dulu juga setirnya itu bener-bener direct. Jadi bener-bener yang ada rasa go-kart feel. Rasa go-kart feel. Rasa go-kart jadinya. Nah, kami selalu nyetir mobil listrik di BMW Group itu di B. Yes, one pedal driving. Karena one pedal driving terbaik di mobil listrik itu ada pada BMW Group Mini maupun BMW yang listrik. Mau? 1, 2, 3. Panjang. Spinnya masih spin sampai 60. 100. Klaimnya itu 6,7 detik. Aktualnya 6,28 detik. BMW selalu bohong. Selalu lebih kenceng daripada klaimnya. Tapi apakah hemat listriknya? Apakah sesuai 402 km range-nya? Menurut kami bisa jadi sesuai kalau nyetir bener. Karena pertama kali kami dapat mobil ini tuh rata-rata konsumsinya tuh 7,4 km per liter. Kilometer per kWh. Nah, kalau yang ada sekarang di sini, tadi kami riset berangkat dari markas 5,9 km per kWh. Di street normal, kena macet, dan di tes 0-100. Tapi kemarin di tol konstan di lari 90, 80, 70, 80, 90. Itu kami dapat 9 km per kWh. Jadi itu range-nya bisa dari baterai yang ada itu 450 km. Sekarang kita tes dulu di speed and adrenaline, seberapa go-kart feel di trek kecil. Sekarang saatnya kita coba. Masih se-go-kart feel apa mobil ini di sirkuit kecil yang bisa ke go-kartan rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, 1, 2, 3.
15. Bannya licin juga ya. Ditahan-tahan gitu sama stability controlnya. Iya, kalau steering inputnya kebanyakan dia nahan-nahan. Serunya. Seru. Tadi 53 ternyata. Beda 3 detik sama GR Yaris. Kirain bisa kenceng mobil. Ini mobil beratnya 1,7 ton ya kan, dengan tenaga hanya 218 horsepower. Overall, mengenai Mini Cooper SE merupakan mobil yang cocok untuk Anda yang ingin mobil listrik Eropa. Dan sangat amat cocok untuk Anda pecinta Mini yang ingin punya petualangan baru di mobil listrik. Memang secara performa, kelengkapan dibandingkan dengan harga, kalau dibandingkan dengan mobil China, ya jauh. Walaupun ini juga dirakit di China, tapi tetap saja ini adalah seekor Mini dengan kenikmatan murni Mini yang bikin candu nyetirnya. Malah menurut kami, ini Mini Cooper 3 pintu yang paling enak. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak diberi oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.